Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Anggara dari program Studi Pendidikan Agama Islam, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tokoh yaitu Ibnu Khaldun, yang dimana materi tentang psikologi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Nah, lahir beliau itu pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah di Tunisia, Afrika Utara. Nah, kini dia menjadi Tunisia lah. Terus beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Hijriah di Kairo, yang dimana kita ketahui itu Mesir. Nah, latar belakang keluarga beliau, beliau adalah keluarga bangsawan dan intelektual Andalusia. Pendidikan awal beliau adalah menghafal Al-Quran, tata bahasa Arab, matematika, logika, fikih, dan filsafat. Karya utama beliau adalah Muqaddimah, terus pengantar dari kitab Al-Ibar. Bidang keilmuan beliau di bidang keilmuan sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi, dan pendidikan. Pemikiran dan teori Ibnu Khaldun dan psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, nah, Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu tokoh paling awal membahas ilmu pendidikan dari perspektif psikologi dan sosiologi. Dalam mukaddimah beliau, ia menyampaikan pandangan revolusioner tentang bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses belajar seharusnya berlangsung. Nah, pendidikan bertahap sesuai usia dan kognisi. Nah, Ibnu Khaldun meyakinkan bahwa pendidikan harus diberikan yang mana secara bertahap dari mudah hingga yang kesulit. Nah, disesuaikan dengan tahap perkembangan mental peserta didik seorang anak tersebut. Nah, anak-anak tidak seharusnya dibebani dengan ilmu berat di usia dini, karena hal itu dapat melemahkan pemahaman dan memadamkan semangat belajarnya. Nah, hal ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif modern seperti milik Jean Piaget, yang juga menekankan adanya tahap berpikir sesuai usia. Nah, yang dimana pembelajaran melalui latihan dan pengulangan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, latihan praktik sangat penting dalam pendidikan. Nah, peluang membantu memperkuat ingatan dan pemahaman. Nah, teori ini sangat dekat dengan prinsip psikologi behavioristik seperti teori penguatan oleh B.F. Skinner. Nah, kritik terhadap hafalan semata. Nah, ia mengkritik sistem pendidikan zamannya yang terlalu menekankan hafalan tanpa pemahaman. Nah, terus menekankan pentingnya pemikiran kritis dan penalaran logis dalam proses belajar. Terus ada konsep sosial dalam pendidikan, ashabiyah, yaitu solidaritas sosial. Nah, ini merupakan semangat kelompok, rasa persatuan, dan ketertarikan sosial. Nah, dalam konteks pendidikan, pentingnya lingkungan sosial yang kondusif, dukungan moral interaksi antar pelajar, dan kerjasama penting dalam pembentukan karakter seseorang
tersebut. Nah, adapun peran guru sebagai pendidik moral. Nah, guru menjadi panutan akhlak, ya bukan hanya mengajarkan akademik. Nah, pendidikan akhlak dan moral menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan intelektual tersebut. Nah, adapun penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pendidikan zaman sekarang, yang dimana pendidikan bertahap sesuai usia dan akal. Nah, yang dimana kurikulum nasional disusun per jenjang PAUD, SD, SMP, ke SMA dengan materi sesuai perkembangan kognitif seorang anak tersebut. Adapun latihan dan pengulangan penting dalam pembelajaran, diterapkan dalam teknik drilling, latihan soal, simulasi, dan praktik secara langsung. Nah, adapun pentingnya lingkungan sosial dan ishabiyah. Nah, penerapan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, budaya sekolah yang positif. Nah, guru sebagai teladan akhlak. Nah, pendidikan karakter, pelatihan moral, program penguatan pendidikan agama, yaitu terutama agama pendidikan Islam itu. Nah, penolakan hafalan murni tanpa pemahaman, pendekatan student house high order think skills, yaitu yang dimana metode inquiry. Adapun kutipan penting dari Ibnu Khaldun, beliau mengatakan ilmu diperoleh secara bertahap dari satu ke tingkat berikutnya, yang dimana dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, yang dimana yaitu muqaddimah. Nah, ilmu yang tidak disertai amal ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Nah, itu pendapat beliau, Ibnu Khaldun. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, Ibnu Khaldun adalah pelopor Islam sosial yang memiliki pandangan visioner tentang pendidikan. Nah, pemikiran beliau masih sangat relevan, bahkan selaras dengan teori pendidikan modern pada zaman sekarang. Nah, ia menekankan pendidikan moral, sosial, terhadap dan berbasis pengalaman. Nah, gagasannya dapat menjadikan landasan penting dalam reformasi pendidikan Islam dan global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.